Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse Channel. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sejarah. Pada pertemuan bab kemarin kita telah membahas tentang pemerintahan Raffles dan pemerintahan Belanda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lunturnya feodalisme dan dampak-dampaknya perkembangan sosial budaya di Indonesia. Namun sebelumnya saya berharap semoga para siswa semua dalam keadaan sehat semua dapat melaksanakan pembelajaran. Untuk informasi lebih lengkap, materi lebih lengkapnya, mari simak video berikut. Lunturnya feodalisme. Sistem feodal ditandai dengan adanya tanah-tanah luas yang dikuasai para bangsawan atau tuan tanah. Sedangkan rakyat biasa berperan sebagai budak. Para budak tersebut bekerja menggarap tanah milik para bangsawan. Secara bertahap, penguasa kolonial berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. Para penguasa pribumi ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonialisme. Pertumbuhan dan migrasi penduduk. Pada abad ke-19, pertumbuhan penduduk di Hindia Belanda mengalami peningkatan kondisi tersebut, mendorong pemerintah kolonial Belanda menerapkan program migrasi penduduk khususnya di Pulau Jawa. Pemerintah kolonial Belanda berusaha memperlancar program migrasi dengan membujuk petani-petani miskin di pedesaan Jawa untuk bekerja di perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur. Stratifikasi sosial. Salah satu dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa adalah adanya pembagian status sosial yang diatur menurut hukum ketatanegaraan. Golongan atas orang Eropa, golongan timur, asing, orang Arab, Tionghoa, India, golongan pribumi, penduduk asli. Penyebaran agama Nasrani. Penyebaran agama Nasrani dilakukan oleh bangsa Eropa sesuai dengan semboyan gospel. Saat mencapai Kepulauan Maluku, bangsa Portugis dan Spanyol juga membawa misi penyebaran agama Katolik. Sementara itu, agama Kristen mulai dikenal masyarakat seiring masuknya berbagai organisasi penyiaran agama Kristen atau zending. Perkembangan seni keroncong. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa menyebabkan seni musik di Hindia Belanda semakin berkembang. Contohnya, pengenalan akan beberapa alat musik seperti biola, piano, cello, gitar, bass, flute, saksofon, dan horn atau trompet. Dalam perkembangannya, terjadi perpaduan musik barat dan musik tradisional Indonesia dalam bentuk musik keroncong. Arsitektur. Pada abad 19, arsitektur bergaya Eropa di Hindia Belanda berkembang gaya arsitektur yang disebut Indis. Gaya Indis merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa dan arsitektur lokal. Contoh bangunan gaya Indis dapat diamati dalam video berikut. Perkembangan karya sastra. Pada masa kolonialisme, orang-orang Eropa berperan dalam perkembangan karya sastra. Perkembangan karya sastra pada masa ini ditandai dengan munculnya karya sastra seperti History of Java, Mark Havelaar, History of the East Indian Archipelago, dan History of Sumatra. Perubahan gaya hidup. Pada masa kolonial, gaya hidup bangsa Eropa, terutama dalam gaya berpakaian, menjadi trendsetter bagi golongan lainnya, termasuk golongan masyarakat bumi putra.
masyarakat pada masa ini juga mulai mengenal budaya Rishtafel, yaitu penyajian makanan ala Eropa yang dilakukan secara berurutan, dimulai dari menu pembuka, menu utama, dan menu penutup. Pendidikan. Perkembangan pendidikan pada masa kolonial tidak bisa terlepas dari kebijakan politik etis yang mulai berlaku pada abad ke-20. Pada masa ini, muncul sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial dan sekolah-sekolah yang didirikan kaum intelektual pribumi. Sekolah kolonial. Eerste School, Tweede School, Holland Indische School atau HIS, MULO, AMS, HBS. Sekolah pribumi, Taman Siswa, Muhammadiyah, Pondok Pesantren. Demikianlah bab 3 tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah menyaksikan video tadi, dapat kita simpulkan bahwa dampak dari penjajahan pertama yaitu feodalisme. Apa itu feodalisme? Feodalisme adalah munculnya kaum para penguasa, bangsawan atau tuan tanah. Para pekerja tuan tanah ini difasilitasi oleh Belanda, dianggap sebagai pemerintahan atau pegawai Belanda, sehingga menyebabkan perbedaan antara rakyat biasa dengan rakyat pilihan Belanda. Dan ini dapat menggeser hak-hak istimewa pemilik pribumi saat itu. Pada saat itu, penduduk di Jawa sudah mulai mengalami peningkatan. Maka Belanda mengadakan sistem migrasi. Migrasi saat itu keluar Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan. Pada saat itu, Belanda juga membuat perbedaan golongan atau stratifikasi sosial, yaitu golongan atas atau menengah atas, yaitu orang-orang Eropa. Golongan timur, orang Arab, Tionghoa, dan India. Sedangkan golongan asli atau pribumi adalah penduduk asli. Golongan ini paling miskin, padahal pemilik tanah ini. Nah, itulah akibat dari penjajahan. Mungkin ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar. Dampak selain itu juga ada perkembangan musik, yaitu Indonesia mulai mengenal yang namanya musik keroncong. Indonesia juga mulai mengenal gitar, piano, cello, bass, dan lain-lainnya. Indonesia juga mulai mengenal sebuah karya, yaitu Mark Havelaar. Mark Havelaar ditulis oleh Multatuli. Tujuan Mark Havelaar adalah membangkitkan semangat rakyat bahwa rakyat itu dijajah. Maka bangkitlah dalam bukunya yang berjudul Mark Havelaar. Berikutnya juga ada History of the East Indian Archipelago and History of Sumatra. Selain itu, Indonesia juga mengenal perubahan gaya hidup, baik dari bajunya, makanannya, mulai mengenal baju yang kebarat-baratan dan makanan yang ada pembukaan dan ada penutup. Karena selama ini Indonesia hanya makan nasi. Itulah makanan pokok di Indonesia. Indonesia juga mulai mengenal politik etis. Politik etis adalah pada masa pemerintahan kolonial Belanda, para pribumi dididik untuk bersekolah. Namun hanya bagi intelektual pribumi atau
para kaum bangsawan. Sedangkan untuk pribumi, yaitu ada Taman Siswa, Muhammadiyah, Pondok Pesantren. Nah, siapakah pendiri Taman Siswa? Ya, tak asing lagi, adalah Ki Hajar Dewantoro. Taman Siswa terkenal dengan universitasnya yang ada di Yogyakarta, juga berada di Jalan Taman Siswa. Mungkin ada yang pernah ke sana? Boleh tulis di kolom komentar. Juga Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi keagamaan Islam. Masjid mendirikan pondok pesantren. Itu adalah dari jasa Muhammadiyah. Nah, itulah tadi dampak dari kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Selain dampak negatif, ternyata juga ada dampak positifnya. Selain dampak negatif, juga ada dampak positifnya terhadap masyarakat Indonesia. Kita bisa mengenal pertanian, kita bisa mengenal pendidikan, kita bisa mengenal irigasi, kita bisa mengenal irigasi, kita juga bisa mengenal transmigrasi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.